Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Novi Menglani dengan nomor induk mahasiswi 2020131024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah kelas 3A dari Universitas PGRI Palembang. Nah, di video kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Kabib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Oke guys, sebelum memasuki ke materi dan penjelasan dari Kak Novi tentang sejarah Indonesia masa Islam, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, yaitu teori Gujarat. Menurut Snoek Hergronje, seorang tokoh dari Belanda menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, daerah bagian India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik al-Soleh dan Sultan Samudrapasa yang bercorak Gujarat. Yang kedua, tulisan Marco Polo yang pedagang dari Persia yang menyatakan pernah bersinggah di Perlak pada tahun 1292. Teori tentang masuknya agama Islam yang kedua yaitu teori Mekah. Menurut Buya Hamka, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti dari teori ini yang pertama adalah adanya perkampungan di Baros. Yang kedua, terkait munculnya Islam adalah makam seorang perempuan di Gresik bernama Fatimah binti Maimun, serta temuan sejumlah makam Islam di Troloyo, Mojokerto. Diperkirakan pada masa jayanya banyak warga Majapahit yang beragama Islam yang awalnya adalah beragama Hindu, dan ketika Islam masuk maka semua mayoritas menjadi agama Islam. Yang ketiga, teori masuknya agama Islam ke Nusantara yaitu teori Persia. Menurut Husein Jadiningrat, Islam di Nusantara dibawa masuk oleh para pedagang Persia. Hal ini didukung adanya upacara keagamaan bernama upacara Tabot, yaitu upacara untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad bernama Husain bin Ali. Orang yang punya peranan penting buat menyebarkan agama Islam di Indonesia itu adalah para pedagang yang sudah memeluk agama Islam. Indonesia kan letaknya strategis banget di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, jadi pedagang-pedagang zaman dulu sering melewati samudra tersebut, dan karena Indonesia ini banyak rempah-rempah yang jadi barang dagangan utama Indonesia juga disinggahi oleh pedagang mancanegara. Tapi ternyata pedagang itu tidak cuma jual beli aja, mereka juga nyebarin agama Islam di Indonesia. Tidak hanya saluran perdagangan, proses islamisasi di Indonesia juga melalui saluran perkawinan. Nah, saluran perkawinan terjadi antara pedagang dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Contohnya perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Pata, atau biasa disebut dengan Raja Pertama Demak. Sudah perkawinan, dilanjutkan lagi dengan pendidikan. Pendidikan ini yaitu islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan.
tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Selain pendidikan, ada juga tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magic. Selain tasawuf, ada juga kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Kenapa Islam mudah diterima di Indonesia? Jawabannya, karena syarat masuk Islam sangatlah mudah. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab untuk menjadi umat Islam caranya sangat mudah, tidak perlu memakai upacara-upacara yang memalukan biaya besar. Syaratnya hanyalah dengan mengucap kalimat syahadat. Jika seorang telah bersyahadat, maka ia telah masuk Islam dan menjadi pemeluknya. Yang kedua, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai, bukan dengan kekerasan dalam penyebarannya di Nusantara. Terdapat beberapa cara yang menjadi sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, kesenian, perkawinan, dan pendidikan. Dengan cara yang damai ini, masyarakat pun dengan senang hati memeluknya meski tanpa dipaksa. Yang ketiga, pelaksanaan ibadahnya sederhana. Secara syarat masuknya yang mudah, pelaksanaan ibadahnya pun sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya. Dengan demikian, setiap orang tidak merasa terbebani dalam menjalankan ibadahnya. Yang keempat, Islam agama yang demokratis. Karena Islam adalah agama yang demokratis karena tidak mengenal sistem kasta pada penganutnya. Dengan kata lain, kedudukan setiap orang sejajar atau sama rata. Seseorang hanya dibedakan di mata Allah sesuai dengan kebaikan dan amalan yang dilakukan semasa hidupnya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya Novi Meilani undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.